Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Irfani Fadli, NIM 200721100157. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi di mana materinya yaitu evaluasi kinerja SDI. Dan saya ditemani dengan rekan saya yakni Hafia dengan NIM 200721100167. Baik, berikutnya adapun pokok pembahasan yang akan dibahas dari kelompok kami yakni yang pertama kaidah umum dalam evaluasi kinerja SDI, dan yang kedua indikator penilaian evaluasi kinerja SDI, dan yang ketiga alur evaluasi kinerja SDI. Baik, yang pertama yakni kaidah umum dalam evaluasi kinerja SDI. Poin pertama yakni pengertian tentang evaluasi. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah dicapai sehingga diperoleh informasi nilai atau manfaat suatu objek aktivitas evaluasi, di mana informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam alternatif pengambilan suatu keputusan. Dalam evaluasi sendiri ada 3 yang mempunyai kemiripan makna yang ada kalanya dipakai terpisah dan ada kalanya dipakai dalam satu rangkaian. 3 kata yang dimaksud adalah yang pertama evaluasi, dan assessment, dan yang ketiga pengukuran. Yang pertama evaluasi. Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu. Jadi untuk mudahnya kata evaluasi itu harus dilengkapi dulu dengan objek yang dinilai. Misalnya evaluasi belajar di sekolah dasar, sekolah menengah, dan sebagainya. Selain kata evaluasi, memang ada kata lain yang maknanya mirip dengan evaluasi, seperti misalnya assessment dan pengukuran atau measurement. Yang kedua assessment. Assessment adalah aktivitas menentukan kedudukan suatu objek pada sejumlah variabel yang menjadi fokus, misalnya mengetes para siswa dan melaporkan hasilnya. Istilah assessment juga dipergunakan untuk menjaring informasi mengenai kebutuhan tertentu atau need assessment. Dan yang ketiga pengukuran atau measurement merupakan aktivitas penempatan nilai numerikal atau angka terhadap suatu objek dengan menggunakan suatu instrumen seperti mistar, timbangan, stopwatch, dan sebagainya. Pengukuran jarang dilakukan sendiri, tetapi sering dilakukan dalam kegiatan dengan evaluasi, assessment, atau riset. Untuk mengevaluasi kinerja kerja perlu adanya keterampilan dalam mengevaluasi. Penilaian kerja merupakan suatu kunci dalam memberikan pelatihan atau inovasi teknis yang diperlukan. Penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Harus ada standar yang jelas dan memperhatikan aspek-aspek pekerjaan yang bisa diukur. Kemudian poin yang kedua yakni pengertian dari kinerja. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang, yakni hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Kinerja berkaitan dengan kecakapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Kinerja kontekstual didefinisikan sebagai kecakapan ekstra yang berkontribusi lebih besar pada lingkungan organisasi, sosial, dan psikologis untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Kemudian poin yang ketiga yakni evaluasi kinerja.
Secara spesifik, pengertian evaluasi kinerja menurut Hadari Nawawi dan Franz Jeffkins Public Relation merupakan penilaian secara sistematik tentang relevansi antara tugas-tugas yang diberikan dengan pelaksanaannya oleh seorang pegawai dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pekerja di lingkungan suatu organisasi. Kegiatan pengukuran tersebut merupakan usaha untuk menetapkan keputusan tentang sukses atau tidaknya pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Evaluasi kinerja dalam hal ini disebut juga dengan penilaian kinerja. Penilaian dilakukan secara sistematis terhadap kerja karyawan dan potensi mereka untuk berkembang. Penilaian kinerja mencakup prestasi kerja, cara kerja, dan pribadi mereka. Sedangkan penilaian terhadap potensi untuk berkembang mencakup kreativitas dan hasil belajar atau kemampuan mengembangkan profesinya. Kemudian berikutnya metode penilaian evaluasi kinerja. Yang pertama rating scale dan yang kedua critical incidence atau incidence kritis, dan yang ketiga SI, dan yang keempat work standard atau standar kerja, dan yang kelima ranking, dan yang keenam foresight distribution, dan yang ketujuh foresight choice and weighted checklist performance report, dan yang ke-8 behaviorally and encourage skills, dan yang ke-9 metode pendekatan manajemen by objective atau MBO. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator penilaian evaluasi kinerja sumber daya insani. Kinerja pegawai secara objektif dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak ukur tingkat kinerja. Pengukuran tersebut berarti memberi kesempatan bagi para pegawai untuk mengetahui tingkat kinerja mereka. Kinerja karyawan berkaitan dengan tugas yang diharapkan dari seorang pekerja dan seberapa tepatnya tugas yang diselesaikannya. Banyak atasan menilai kinerja seorang karyawan secara tahunan dan ada pula yang dilakukan setiap bulan. Evaluasi kinerja tersebut membantu untuk peningkatan perusahaan. Ada beberapa indikator penilaian evaluasi kinerja sumber daya insani. Yang pertama, kualitas kerja. Hal ini dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan yang tinggi pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang secara sistematis sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Yang kedua yakni ketetapan waktu. Hal ini berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang sudah ditentukan. Setiap pekerjaan harus diusahakan untuk selesai tepat waktu agar tidak menghambat atau mengganggu pekerjaan lain. Yang ketiga yaitu inisiatif. Hal ini berkaitan dengan kesadaran diri dalam melakukan sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Bawahan atau karyawan dapat melaksanakan tugas tanpa harus bergantung terus-menerus pada atasan. Dan yang keempat yaitu kemampuan. Hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Kemampuan ini dapat dilatih melalui pendidikan dan pelatihan. Dan yang kelima yakni komunikasi. Hal ini merupakan interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan suatu masalah. Komunikasi akan menimbulkan kerjasama yang lebih baik dan akan terjadi hubungan yang semakin harmonis antara pegawai dengan atasan, yang akan menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan. Ada 6 kategori ukuran kinerja menurut Moheriono, yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni efektif. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator efektivitas ini menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu yang sudah benar. Yang kedua yakni efisien.
Indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Indikator efektivitas ini menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu dengan benar. Yang ketiga, kualitas. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Dan yang keempat yakni ketepatan waktu. Indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu. Dan yang kelima yakni produktivitas. Indikator ini mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah keselamatan. Indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja pada karyawan ditinjau dari aspek kesehatannya. Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan evaluasi kinerja sumber daya insani yakni yang pertama, memfokuskan evaluasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemfokusan evaluasi yakni yang pertama, mempertemukan pengetahuan dan harapan. Yang kedua, mengumpulkan informasi, dan yang terakhir yakni merumuskan rencana. Tahap kedua yaitu mendesain evaluasi. Desain evaluasi ini adalah rencana yang menunjukkan bagaimana informasi akan dikumpulkan. Dalam tahap ini merupakan tahap dalam menyusun cara-cara mengumpulkan informasi yang nantinya akan digunakan dalam proses penilaian evaluasi kinerja. Tahap selanjutnya yakni mengumpulkan informasi. Informasi tersebut haruslah terpercaya dan diperoleh langsung dari informan yang berkaitan langsung dengan permasalahan. Tahap yang keempat yakni menganalisis informasi. Analisis merupakan proses untuk mencari tahu informasi yang sudah dikumpulkan. Dalam tahap ini juga terdapat proses pengolahan data yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima yakni mengelola informasi. Pada tahap ini proses pelaporan hasil evaluasi. Pada evaluasi formatif tujuan utamanya yakni untuk memperbaiki dan mengembangkan program dan laporannya harus diserahkan secepatnya kepada orang atau program. Diinformasikan pula tentang bagaimana program berfungsi dalam perubahan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam yakni tahap mengevaluasi evaluasi. Hasil evaluasi yang sudah dilakukan dilanjutkan dengan proses evaluasi lanjutan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang mungkin saja terjadi pada tahap sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kesalahan yang terjadi ke depan.